Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dalam video presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Firdaus Kudus, NIM 20300119027. Di sini saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Nur Anissa Sahrir dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam NIM 20300119008. Nama saya Putri Afkika Faradila, NIM saya 20300119039. Oke, dan teman saya lagi yang dua orang, yaitu Astrid Arnas, NIM-nya yaitu 20300119029, dan Nirwana dengan NIM 20300119019. Oke, saya akan menjelaskan bagian A atau poinnya. Bagian pertama yaitu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Terus yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Yang keempat, rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan. Terus yang kelima, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Jelasnya teman-teman bisa baca materi saya yang ada di samping saya. Mungkin itu saya yang bisa saya paparkan pada bagian A ini. Oke, saya akan membacakan bagian B, yaitu alasan diterapkannya manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah proses pengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan berpartisipasi secara langsung semua komponen warga yang terdapat dalam atau yang berkaitan dengan sekolah, seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan masyarakat. Di sini saya akan memberikan manajemen berbasis sekolah perlu diterapkan karena di lapangan ditemukan kenyataan-kenyataan sebagai berikut. Yang pertama itu manajemen berbasis pusat memiliki banyak kelemahan. Yang kedua, sekolah paling memahami permasalahannya. Terus yang ketiga, perubahan akan terjadi jika semua warga sekolah berpartisipasi dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan sekolah. Terus yang ketiga, telah lama pengaturan yang bersifat birokratif lebih dominan daripada tanggung jawab profesional. Baik, saya akan melanjutkan materi C. Dimensi pengukuran mutu kinerja sekolah. Dimensi 1. Kurikulum. Indikator A. Kelengkapan dokumen kurikulum. B. Kelengkapan dokumen perangkat kurikulum. C. Kelengkapan dokumen pendukung perangkat kurikulum. Dimensi 2. Proses pembelajaran. Indikator A. Perencanaan pembelajaran. B. Implementasi pembelajaran. C. Penilaian hasil pembelajaran. D. Pengawasan proses pembelajaran. Dimensi 3. Kompetensi lulusan. Indikator A. Prestasi akademik berkaitan dengan tingkat kelulusan siswa pada tahun terakhir dan daya serap lulusan oleh dunia usaha dan industri. B. Prestasi non-akademik berkaitan dengan keberhasilan siswa dalam menjuarai berbagai bidang perlombaan dan pertandingan, serta keterlibatan siswa dalam ekstrakurikuler. Dimensi 4. Penilaian. Indikator A. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik. B. Penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. C. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Dimensi 5. Pendidik dan tenaga kependidikan. A. Revalensi kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan dengan bidang pekerjaan. B. Relevansi bidang keahlian pendidik dan tenaga kependidikan dengan bidang pekerjaan. C. Tingkat kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan. D. Tingkat efektivitas penyelesaian tugas pendidik dan tenaga kependidikan. E. Tingkat kedisiplinan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
Dimensi 6, sarana dan prasarana. Indikator A. Kelengkapan dan ketercukupan sarana fisik seperti ruang kelas, laboratorium, ruang guru, ruang perpustakaan. B. Kelengkapan dan ketercukupan media pembelajaran. C. Kelengkapan dan ketercukupan alat atau praktek. D. Kelengkapan dan ketercukupan perpustakaan. Dimensi 7, pengelolaan. Indikator ketersediaan rencana pengembangan sekolah RPS, keterlaksanaan dan keberhasilan implementasi program. B. Pengawasan kepala sekolah berkaitan dengan kelengkapan instrumen pengawasan kepala sekolah dan frekuensi pengawasan kepala sekolah. Dimensi 8, pembiayaan. Indikator A. Alokasi penggunaan dana. B. Transparansi. C. Akuntabilitas. Perubahan paradigma manajemen berbasis sekolah antara lain 1. Melaksanakan program menjadi merumuskan atau menjalankan program. 2. Keputusan terpusat menjadi keputusan bersama atau partisipatif. 3. Ruang gerak terbatas menjadi ruang gerak fleksibel. 4. Sentralistik dan desentralistik. 5. Individual menjadi kerjasama. 6. Basis birokratik menjadi basis profesional. 7. Diatur menjadi mandiri. 8. Malregulasi menjadi deregulasi. 9. Informasi terbatas menjadi informasi terbuka. 10. Boros menjadi efisien. 11. Pendelegasian menjadi pemberdayaan. 12. Organisasi vertikal menjadi organisasi horizontal. Kerangka sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai sebuah sistem adalah mencakup beberapa komponen, di mana masing-masing komponen terdiri atas beberapa faktor. Antara satu dengan lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri dari masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah 1. Terdiri dari banyak unsur. 2. Masing-masing unsur memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. 3. Tersusun dalam suatu tatanan tertentu. 4. Antar masing-masing unsur saling mempengaruhi, saling ketergantungan, dan saling berhubungan. 5. Mempunyai maksud dan tujuan tertentu. 6. Berproses melakukan transformasi dengan cara atau mekanisme tertentu. 7. Memerlukan masukan dari luar atau lingkungan. 8. Tidak pernah tergiur dari pengaruh lingkungan. 9. Memiliki mekanisme kontrol untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. 10. Mempunyai batas waktu. Manajemen berbasis sekolah. Berdasarkan isi kejinakan tersebut, prinsip manajemen berbasis sekolah meliputi 1. Kemandirian, berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri. Kedua, keadilan. Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah dan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Ketiga, kemitraan. Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok, atau organisasi maupun dunia usaha dan dunia industri. 4. Keterbukaan. Manajemen dalam konteks manajemen berbasis sekolah dilakukan secara terbuka atau transparan sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Ini itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.